وأصحابه ومن والاه أما بعد. المكرم صاحب المجلس أخونا العزيز الحمد لله نرجو أخونا المكرم دكتور الحاج الحكيم muslimin muslimat, alhamdulillah setelah kita libur 1-2 bulan Ramadan dan Syawal, insyaallah kita sambung lagi pengajian bulanan ini. Pertama kita tahiyat Imam Ibn Athaillah Iskandar. Qala radhiyallahu al-anwaru matayal qulubi wal asrar. Nomornya beda 10. 55. Al-anwaru matayal qulubi. Gunanya ada hitam yang panjang dipotong-potong jadi 3 tadi ini bilangan artinya ada gunanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ini kita berbicara tentang warid. Ya. Ada berapa hikam warid? 3 hikam bicara tentang warid. Pertama, kita ini set back ke belakang. Pertama, bahwa Allah mendatangkan warid agar litakuna bihi alaihi warid, agar dia dapat agar menjadi warid atasnya. Artinya setiap ibadah atau amalan, baik dalam bentuk zikir atau pikir atau ibadah yang dilakukan secara azimah, ditujukan untuk taqarrub ila Allah. Taqarrub ila Allah artinya ingin dekat kepada Allah. Konsep dekat ini bukan dekat jarak atau dekat waktu atau dekat karena
bilangan amal. Itu akan menurut pengalaman para ulama, para sholihin, para aulia, itu justru akan terjadi kolaps. Kalau fokus ke amal, maka lihat hikam pada pertamanya saja sudah datang tapi tidak lama. Jadi bukan itu sebab orang masuk ke dalam agama, dalam itu masuk ke dalam agama, beribadah mau dekat kepada Allah tanpa ada bimbingan pengalaman dari para aulia. Akhirnya sarat din yani ghaliban alaihi. Apa tadi? Agama jadi membebankan berat. Akibatnya dia berpikir, akhirnya timbul ucapan begini, gampang ya, ujiannya banyak, karena dia merasa lemah di hadapan ibadah yang dilakukan. Tetapi bahasa yang di dalam pengalaman para ahlilah mendekatkan diri kepada Allah adalah memiliki sifat-sifat rohani. Bagaimana nanti kita penuh dengan maqamat rohaniyah, itu dekat. Karena dekat ini dekat hakiki, dekat ma'nawi. Jangan kita melakukan Allah dengan syariat, tetapi melakukan Allah dengan hakikat. Syariat itu adalah untuk kepentingan kita. Salat banyak membangun, salat banyak membangun kematangan berpikir, kedisiplinan, kesehatan, dan pahala rezeki dunia dan akhirat, ajilan atau ajilan. Artinya salat itulah seperti yang dikatakan oleh orang sufi bahwa ju'ilat syari'atu laka minhu bihi ilaik. Syariat itu diciptakan laka itu punya faedahnya kembali kepada, tetapi mesti syariatnya dari Allah, jangan bikin-bikin sendiri, dan melakukannya dengan Allah, jangan dengan diri kamu. Dan jika melakukan dengan diri kamu itu tadi yang berat, apalagi kamu jadikan itu pendekatan kepada Allah, seolah-olah ini punya keuntungan bagi Allah ini. Kalau nggak perlu dengan ibadah kita, karena ibadah itu anugerah dan taufik hidayah. Ente perlu ibadah. Sikapnya mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana mendapatkan nur anuan? Bagaimana mempunyai kehidupan batin, hayat atau thayyibah? Seperti Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Orang yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, dan ini didasari Anda sebagai orang mukmin, maka akan kami berikan kehidupan yang baik. Kan lama ada maksudnya itu hayatan rohaniyah. Ini nur. Nah, orang sufi menyebutnya nur yang datang ke hati itu baik. Ma yaridu minallahi ila al-qalbi
minal ma'arif wal mawahib wal futuhat wal kasyaf. Mauhibah cahaya-cahaya yang menyusup ke hati dari Allah. Ini disebut dikasih istilah oleh Al-Sufi al-warid. Ini efek dari apa? Dari amal ibadah, zikir-zikir yang menjadi wirid. Wirid ini adalah sejumlah ibadah yang dijadikan muraqabatan lillah di tazkiyah wa tarqiyah. Ibadah yang dilakukan agar ada interaksi, artinya dijadikan Allah sebagai pengawasnya. Karena memang ibadah ini bukan untuk pahala, bukan apalagi dia merasa dia beribadah, tetapi untuk mensucikan hati, untuk melawan nafsu. Saya ibadah kepada Allah ini, tolong jadikan energi lah, energi positif, ubah menjadi karakter yang kuat. Jadikan ini akhlak karimah begitu. Ini qasdan. Ya, apa? Sengaja bertujuan seperti itu. Maka orang di dalam tempat itu, si guru memerintahkan zikir ibadah, tujuan itu sih jadi wirid. Dikatakan likul wirid warid. Wirid mesti ada waktu. Kalau kita menjadikan ibadah ini untuk takhallik gitulah, kalau kita menggunakan istilah, maka Allah akan memudahkan biar takhallik. Jadi baru bisa baca kemudian ibadah. Orang karena udah ngerasa gua nyembah Allah, udah sampai berarti sampai situ. Apa lagi setelah itu besok kurang gimana enggak? Ilmu ada, ibadah udah. Ustaz berjalan, gagal sampai situ. Tinggal mengutin pahalanya saja. Bagaimana? Kurang. Ini gampang. Jadi kayak saya, apa itu begitu? Biayanya dia dulunya belajar itu. Apa banget? Dan kesembarangan orang lagi makin kesana udah. Kalau pas keturunan Nabi, itu kudu keturunan Nabi. Kalau enggak, kudu keturunan wali. Kalau kegagalan ibadah. Innama awrada alaika alwaridat litakuna bihi alaihi waridat. Allah berikan warid kepadamu agar menjadi warid kepadamu, agar bisa masuk kepada Allah. Maka selanjutnya, awrada alaika alwaridat liyatasallam maka min yadil akhyar. Apa warid itu kalau sudah Allah berikan? Tadi kita wirid itu satu istilah ibadah, zikir, fikir, mujahadah yang memang dijadikan oleh dia, dibaca berulang-ulang untuk takhalli, membersihkan hati dengan bahasa syariatnya taqarrub. Karena taqarrub itu mendapatkan akhlak di dalam hati, taqarrub itu. Jadi ibadah itu kita berdoa jangan minta dulu. Doa itu jangan minta. Doa itu perlu. Ya bahasa minta mah kan umum. Nah,
Tapi bukan berarti kalau nggak doa, kalau nggak baca doa Allah nggak ngasih. Bukan begitu makna mintanya. Saya mah semuanya dari Allah. Yang terserah Allah. Bahkan yang membuat kita jadi perlu kan Allah. Allah yang bikin kita jadi perlu agar dia berdoa kepadaku, agar dia abid, dalil, butuh. Kita kan kalau udah minta sama orang rendah. Nah masa kita minta sama Allah orang lihat oh gimana sih? Udah doa kan? Agak sopan sama orang aja kita kalau minta dia berayuan. Nah ini. Maka apabila sudah datang warid, apa kaidahnya warid? Liyatasallama min al-afyah. Itu untuk menyelamatkan kamu dari hubungan tekanan kekuasaan selain Allah. Padahal selain itu tidak ada. Jadi hidup kita di atas khayal. Kita yang membangun sendiri, kita yang menyembah. Itulah Tuhan selain Allah. Apa saja pangkat, harta, wanita, kata guru. Guru dihormati nama dia disembah. Salah. Waliyuharriraka min riqil asad. Warid itu nanti yang memerdekakan Anda dari perbudakan dunia. Asar ini apa yang ada di dunia ini yang Allah ciptakan dari sifat dan asma Allah. Kenapa orang sufi langsung menyebut asar? Karena dia muncul ada sesuatu di dunia ini dari tahta rel, mobil, apa saja lah, rumah, tanah. Ini kan asar, rezeki. Artinya bahwa itu Allah yang menumbuhkan. Buktinya kita kalau pengen kerja, ada yang sampai ke orang pintar segala sudah dapat kerja. Padahal itu Allah yang kemudian yang selanjutnya lagi, awrada alaikal waridah liyukhrijaka min sijni wujudik. Ini makhluk inti sebetulnya yang memenjara kita ini rasa independen dari Allah. Ini tauhid. Rasa bahwa ada dua, aku dan engkau. Ini yang membuat kita jadi sempit. Kalau ada warid dari Allah, ini kita dikeluarkan dari penjara. Itu sijni wujuduka kasijnik. Perasaan kamu ada itu yang memenjara kamu. Untuk arti menjarakan, diisolir atau dijauhkan dari menyaksikan dunia luar, kan itu penjara. Nah, kita merasa bahwa diri kita itu independen, tidak memandang bahwa semua dari Allah. Ini menjarakan untuk menyaksikan hakikat segala sesuatu, bahwa itu dari Allah. Susah kita mau mengatakan, ini aku menyaksikan sesuatu itu dari Allah, susah, mesti keluar dari diri. Seperti orang di penjara, pengen melihat keluar gak bisa, keluar dulu. Makanya ukhruj min sifati
bashariyatik. Ya. Hada sijnuk, yakni wujuduk. Itu sebetulnya tasawuf ya. Tasawuf itu tarekat itu wirid untuk dapat warid. Itu tahalli. Udah. Jangan ada yang lain. Jangan berkeinginan yang lain. Orang masuk tarekat macam-macam. Sekarang baru hikmah yang akan kita baca sekarang. Al-anwaru mataya al-qulubi wal asrar. Nur adalah warid tadi, isinya nur. Ini yang masuk ke hati kita. Ini bukan nur materi. Kalau Imam Ibn Arabi sudah memperingatkan dengan ketika dibicara nur masuk ke hati, kata beliau bukan nur materi yang dipahami min juhala nas. Mungkin di zaman itu sudah ada yang memahami. Dia berdoa, oh ada sorot cahaya langsung mendadak, goncang saya. Jangan bikin halusinasi. Apalagi Lailatul Qadar begitu lagi doa, wah, ada yang nempel rasanya gitu. Coba tadi. Siapa tahu teman kita dari atas menjahit, melempar apa kali ini. Kenapa? Karena memang dia punya mitos gitu. Kalau dibuang, nggak ada. Masuk masjid aja udah udah begitu duluan. Kita yang membangun semua halusinasi, takhayulat. Ingat, apabila kita mempunyai ilusi-ilusi yang wahmiyah, ini ada baunya bagi jin. Nah ini makanan buah. Ya. Karena mereka adalah makhluk dusta. Nah itu dipermainkan. Paling kurang orang yang rasional paling kurang udah nggak masuk. Nah jin satu alam. Ya, umpama sebuah pikiran kotor, ilusi. Contoh, kita punya perempuan nafsu, udah kata setan, oh ini dia. Di mana tempatnya sih? Di WC kita itu giantnya jin. Nah, jadi pikiran. Karena begini, jika madu bunga yang bersih datangnya nawar, tapi kalau bangket datangnya apa? Gatung. Kalau hati bersih datang lari. Tapi kalau hati busuk jin datang. Pikiran kotor, jin iblis, syaitan. Maka buang segala halusinasi, buang segala takhayulat. Itu yang dimaksud kita yang ngundang sendiri kita. Paling kurang orang berpikir logik, rasional paling kurang. Orang masuk tarekat udah ada di sini yang pikiran mukjizat, karamat, aneh.
benda, bukan. Al-ilmu nurun, al-fahmu nurun, al-ma'rifatu nurun, al-akhlaqu nurun, itu yang datang. As-sabru nurun, wal-ridha nurun, was-sidq nurun, wal-yaqinu nurun, wal-hub nurun. Anwar-anwar itu kehidupan rohani. Kita perlu hidup rohaninya, hayatan thayyibah. Nah, maka anwar ini maqaya itu jamak matiyah. Mati itu kendaraan. Ini mubtada khobar, tetapi sebetulnya musabbah dan musabbah. Al-anwaru kal matiyah, kal mataya. Anwar ini seperti kendaraan. Artinya kita mendekatkan kepada Allah itu perlu kendaraannya. Kalau umpama berjarak materi itu, kendaraannya itu adalah anwar. Anwar itu akhlak. Akhlak ini lahir dari amal ibadah kita. Di mana? Di atas hati yang bersih. Kalau hati belum bersih, maka jadikan ibadah ini pembersihnya. Maka ibadah ini namanya wirid. Nanti kalau ibadah dijadikan wirid, maka datang warid pembersih. Kalau bersih, datang anwar. Akhlak itu namanya kendaraan untuk dekat kepada Allah. Begitu. Ada orang jika dia berzikir, diterimanya mendengar ada yang berzikir. Kursi berzikir, pohon berzikir, apa? Stop! Jangan dituruti. Itu gangguan. Ya Allah. Karena dia punya takhayulat itu. Makanya kenapa ulama akhirnya orang-orang yang ingin dekat kepada Allah ini dulunya disebut sahib, kawan, kemudian berubah menjadi murid. Muridullah, agar ingin Allah, jangan ingin yang lain. Ya memang ada orang yang memang nggak ada nasib mendapatkan anwar. Dia hanya yang kami berpegang kepada amal malas, saleh, ahli bir. Apa ahli bir? Orang taat. Sudah. Itu kami. Adapun kita berbicara tentang perjalanan yang panjang, tidak cukup. Maka di sini al-anwaru mataya. Bagi apa? Bagi qulub. Yang membawa kepada keperluan hati. Apa keperluan hati? Agar hati itu berhak orientasinya ke Allah. Karena yang namanya qalbu itu, kita bicara sedikit tentang istilah. Ada istilah nafsu ammarah. Yang kedua, nafsu lawamah. Yang ketiga, nafsu mutmainnah. Tapi sementara ada istilah lain, nafsu, qalbu, fuad. Ini sama. Kalau masih nafsu dominasinya, maka dinamakan nafsu ammarah. Di dalam diri kita ada kekuatan baik dan buruk. Begitu mudahnya biasanya kan orang akademis. Apabila kekuatan buruk itu dominan, berarti makom dia nafsu. Ada kekuatan baik, ada. Ketepis aja, kalah aja. Apabila dia tidak dapat teman,
dapat lingkungan, dapat nasihat. Terapinya lama. Makanya orang di situ perlunya hadir dalam majelis ilmu, majelis hikmah. Ya. Istilahnya untuk mendapat hidayah atau apalah istilahnya. Kalau misalnya dia ini cahaya kebaikan ini, potensi kebaikan ini mulai terkuak, mulai termuncul. Nah, ketika bobotnya sama, ini berarti berada di tahap kedua. Dia berada di tahap kalbu, bukan nafsu lagi. Atau istilah lain nafsu lawamah, atau cukup kalbu. Karena kalbu itu bolak-balik bersama dengan nafsu lawamah. Kenapa nafsu lawamah? Kalau tadi kan nafsu amirah, amarah, bukan itu darah amirah, mubalaghah, raja. Begitu ada cahaya kebaikan, mulai nafsu goyang, lawamah. Apa lawamah ini? Lawan, mulai keteter. Nah, kalau peluang untuk mendapatkan lawan itu kan mencaci mencela. Yang mulai nafsu ini tertekan, dia berontak. Nah, apabila terus, dari sini nih perlu wahid. Perlu nur di sini nih, di tahap kalbu nih. Kita kan orang udah jadi kalbu. Informasi kebaikan, melalui ngaji, baca, zikir, ibadah, mulai nur hidup. Nafsu mulai orang terserang kekuatannya. Akhirnya sering kan. Nah, untuk tarakki istilahnya, nikah atau takarrum istilahnya, dekat atau untuk terus suluk berjalan, kebanyak istilah. Untuk dekat, ini perlu nur kendaraannya di sini. Nur itu akhlak itu. Makomat perlu di sini. Nah, inilah kendaraan hati. Untuk apa? Betul-betul membelakangi nafsu, mengalahkan nafsu, dan orientasinya betul-betul kepada Allah. Kalau ditumpuk di ibadah di sini, malah nanti kolaps. Karena iktimatnya kepada sesuatu yang tidak ada. Amal yang kita bangun itu, kita menyangka bahwa itu adalah produk kita, persembahan kita, sesuatu yang ada dari kita, padahal itu anugerah dari Allah. Bagaimana orang berpegangan ke sesuatu yang tidak ada? Orang jatuh dari atas pesawat, dia yang menciptakan halusinasi bahwa ada tali yang mengulurnya, jatuh ke atas. Ibadah itu dari Allah. Jangan kita anggap bahwa itu kita ciptaan. Ini namanya takhayulat. Berpegangan hanya kepada Allah saja. Ini maka al-anwaru mataya al-qulubi, dari kulub ke fuad. Kalau fuad sudah atau ruh kuat, maka nafsu mutmainnah. Apa mutmainnah? Nafsu udah jibaik gitu istilahnya. Sebetulnya tetap ada, tetapi udah tunduk kepada kekuatan cahaya. Nah, maka kenapa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik.
Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hati saya kepada agama. Wa ala ta'atik. Ini namanya bagaimana hati agar kokoh. Kan Anwar, ya dari sholat. Allah memberikan tali itu sholat. Kan berarti sholat untuk kita. Ini mah kita dikasih taufik, syariat, hidayah, kemauan hati ingin ibadah. Begitu bagi ibadah, kurang gimana saya Allah? Dah kata Allah. Sama juga saya ngasih duit misalnya, tiba-tiba habis ngasih duit, antum ngasih makanan saya. Bagaimana kurang baik saya tak, saya dapat duit dari buku bapak itu. Makanya terima kasih sama saya. Justru ente perlu agar Allah mentajalikan sifat-sifat yang mulia. Ala nuhyiyannahu, gua hidupin loh, hidup apa? Sehingga mendapat hayatan thayyibatan mutmainnatan, ya, aminan rakha'an sa'idatan abadiyah. Kenapa kita gelisah ketika ada musibah? Tapi musibah sabar. Saya sabar, dengan apa? Kalau kemarin saya diem baik, naik dari jalan lain, karena sabar. Kalau ada jalan lain, udah, sabar aja dah. Kenapa? Udah ada jalan lain, sabar aja dah. Sabar itu mencari jalan untuk keluar. Ada potensi untuk mencari jalan untuk keluar dari kemelut. Itu malah sabar mencari jalan. Ini gagal ini gagal ini. Dari mana datangnya? Dari sifat sabar yang tumbuh di hati kita, bukan dari sifat. Akal itu akbar takhayulat. Biang takhayul itu akal. Dengan segala kehidupan materinya. Sebuah jalan Allah memberikan rezeki kepada akal. Gak dibebankan syariat. Gak ada akal, gak menikmati nikmat anugerah. Coba orang gak ada akalnya, gak tidur berbulan-bulan, tidur di kolong jembatan, tidur kenapa? Mereka gak ada akal. Panjang jalan di jalan-jalan, gak ada akalnya. Ketika ada akalnya, lalu akal memang akbar, ya, anugerah terbesar yang membuat kita mulia di batin. Kalau masalah Allah ini merendahkan akal itu, iya, nikmat mana terakhir dari Allah mesti kita hormati, apalagi akal. Ketika orang sufi berbicara Allah, apa artinya akal? Katanya orang sufi nggak mengerti akal. Padahal akal boleh. Kalau tidak ada din, apa maknanya akal? Nikmat bagi alhamdulillah dengan iman Islam dan iman. Karena ya dulu kan orang motong tulisan di kita, sama juga sekarang motong ceramah di YouTube, tak? Nah ini cahaya ini yang kita perlukan. Kita bikin cahaya, bahasa kita bikin ya. Allah yang beri. Ketika misalnya orang, ayo kita bikin cahaya, ini motivasi, bahasa motivasi. Allah yang beri.
Ada pertanyaan, bagaimana kalau saya tidak bertarikat, tetapi saya mengerti bagaimana berinteraksi ad-dinul mu'amalah. Din adalah berinteraksi dengan Tuhan dalam seluruh sektor kehidupan ini. Silakan. Oke, saya lakukan untuk beristirahat. Allah yang menakdirkan. Jawabannya benar. Apakah Anda sampai dengan sendiri atau dengan guru? Allah yang menakdirkan. Jadi ya, bukan kita yang memilih, Allah yang menakdirkan. Ibaratnya kan orang kawin-kawin bawa begitu. Kalau kawin mah jadi terikat saya. Gak pas besok pincut cewek ge berubah langsung. Ini malah ini gue kan. Yang udah-udah mau begini. Tak banyak bilang. Wadon yang saya lihat begini semua ini mah tangannya lembut banget. Lehernya menempel, udah jatuh lehernya di lembutnya. Saking lembutnya lehernya nempel. Jangan teklok, patah lehernya. Al-anwaru matayal qulubi. Ini yang membuat hati memalingkan kepada Allah agar dia masuk ke hadirat Allah. Dari mana jalan hadirat Allah itu? Terus ilal asrar. Dimensi tubuh kita fisik itu umpama muncul di layar. Di belakang tubuh gambar layar kita ini ada cahaya yang memunculkan. Ya. Maka katakan ini proyektornya muncul di gambar. Katakan ini kalbunya. Semua perbuatan kita keluar dari hati kita kan. Ini kalbunya si gambar yang muncul di layar. Kalbunya ini. Apa pulannya? Tangan orang yang memutarnya, putar dulu berputar. Apa asrarnya? Ini orang yang memutarnya. Nah maka di gambar itu ada aplikasi kalbu, fuad dan asrar. Jatuh. Ada jauh di sini. Tetapi benda yang ada di sini zahir semua, bukan batin. Tidak ada batin itu ini. Kalbu ini, kalbu ini teh fi'il Allah, fuad ini teh sifat Allah, sir ini teh zat Allah. Jadi kita datang dari Allah. Mulai yang menimbulkan wujud dari Allah. Kemudian gerak yang terjadi pada diri kita dari Allah. Ilustrasi seperti itu. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimia Sa'adah, anta ta'ti min batinika la min zahir. Kamu turun ke bumi itu dari batinmu, bukan dari zahirmu. Min qalbik wa min fuadik wa min asrarik, ay min fi'lillahi wa sifatihi wa dzatihi. Kita diciptaan Allah. Itu yang disebut martabat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, martabat 7. Bukan ngapalin istilah martabat terus jadi wali. Ngerti dia kagak. Orang kalau yang mengerti martabat, orang akan menghormati manusia
manusia apapun keadaannya, karena nggak ada yang nggak dari Allah. Apalagi itu ulama. Ini orang yang ngaku ilmu hakikat martabat sama ulama menghina. Lah kan lebih goblok dari ulama ada ilmunya. Kalau dia cuma ilmu hakikat tapi bukan ahli hakikat. Wah itu ulama belum nyampe. Emang lu udah nyampe? Salah. Diri berantem terus ulamanya. Nah kalau ada akhlak gak perlu berantem. Makanya orang sufi kalau masih sibuk dengan masalah khilafiyah, berarti dia udah kempes banget, udah belum apa? Mogok udah berangkat udah. Nah kalau orang sufi lagi min mumayyizat at-tariqah asy-syadziliyah, keistimewaan tariqat syadziliyah ketika kita beramal la lid dunya wa la lil akhirah, bukan untuk sembahyang akal kita rezeki. Stop. Jangan mengambil ketenangan untuk dari ibadah. Kalau mau naik, kalau mau terus yuk kita berjalan menuju ke Allah. Maka mereka mengistilahkan unus, tentrem sama Allah. Gimana sih Allah? Nah kan kita memang mau deketin Allah supaya dekat. Berarti kan perlu kendaraan. Apa? Nur. Allah nurin kendaraan apa? Allah punya sifat-sifat mulia. Allah punya sifat-sifat kebaikan. Allah punya itu disebut cahaya. Ya Allah, Engkau memberikan ibadah kepada aku belum bisa beribadah. Aku jadikan ibadah ini menjadi tali penghubung dekat kepada Allah kan? Doanya kan begitu. Apa? Perbuatan perkataan liyuqarribuni ilaika gitu. Jadi kalau segala apa yang aku lakukan, yang aku katakan, yang aku amalkan agar aku dekat kepada Allah. Prosesnya itu bagaimana? Itu di dalam agama kita ada tarekat, itu prosesnya begitu. Ini gara-gara tarekatnya banyak dukun, akhirnya ditinggalkan prosesnya. Akhirnya orang menciptakan amal agama dari agama. Cirinya ngaku target. Kalau udah ngaku sama orang udah gila. Kalau ngaku apa deh? Ya gila setengah. Nah ini namanya kendaraan al-anwaru matoya, matoya. Al-qulubi wal asrar. Asrar jamak sir. Apa? Batinnya hati menurut orang sufi itu. Ini yang membuat dia naik satu tingkat. Berarti ya, berarti atik itu dalam bahasa lainnya sudah sabit bidinillahi wa ta'atih. Udah sabit. Udah Allah udah. Nama lainnya kondisi ini sir. Ini beliau ringkas. Kan kalau ada istilah kalbu bukan sir. Ini dari kalbu ke sir bilang. Karena bukan istilah yang penting. Ngerti mau berapa tingkat kan? Mau berapa martabat misalnya bukan masalah. Jadi jangan ini langsung ke asal baik dapat. Bukan itu. Allah bahkan pengen udah gak ada istilah lagi. Ibaratnya bocah umur SD kenapa langsung udah S1 baik? Kalau cerdas. Umpamanya begitu. Makanya mereka membagi orang yang pengen dekat kepada Allah itu ada dua. Ada yang majdzub,
ada yang salik. Majdzub artinya orang yang memang udah dikehendaki oleh Allah untuk dekat, bukan macam mana mengedar. Ada orang yang memang dia berusaha baru lagi. Majdzub itu sama dengan muqarrab. Muqarrabin, majdzubin, muqarrabin. Kalau sudah jadi muqarrab, kalau belum majdzubin. Ini namanya maqaya. Kenapa? Karena kita kalau pergi kan belum kendaraan. Begitu juga ya, kita pergi kan untuk menempuh jarak jauh, gak akan dekat kepada tujuan kita. Tujuan kita kan Allah. Dekat kepada Allah ada kendaraannya. Apa? Sifatnya. Apa? Sifat-sifat baik itu. Sifat siapa itu? Sifat Allah. Kenapa? Karena sifat itu raji'il Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya setelah dikatakan nafsu itu mutmainnah, apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Akhirnya fadkhuli fi ibadah. Itu sudah jadi hamba. Baru hamba. Wadkhuli jannah. Wadkhuli fi ridaya. Itu jannah. Ridho satu anugerah yang Allah berikan ketika hati seseorang sudah mempunyai semua akhlak. Allah udah percaya. Kalau ya bagaimana gak percaya? Udah terpercaya, udah tahu apa yang dia harus lakukan untuk dirinya, untuk orang tuanya ya. Maka orang tua itu udah nggak melang atau melang. La khaufun alaihim, udah nggak khawatir, nggak melang, selempang. Apalagi banyak masalah. Udah nggak, ya gitulah, nggak khawatir udah. Kalau anak mapan sekali akalnya, walau yahzanun. Lalu Allah ridhoi. Kayak kita amanah. Pokoknya kalau dia yang melakukan apa gimana biarin. Kalau orang tua itu nyaman, anak juga berdiri di samping orang tua nyaman. Allah ridho, kita nyaman. Itu sebab Imamuna Syafi'i berkata, idza arafta rabbaka faf'al ma syi'ta wa ma tasha'una illa ay yasha. Kalau udah kenal Allah ya. Wa qala radhiyallahu, selanjutnya an-nuru jundul qalbi. Ini buat ilustrasi lain. An-nuru kal jundi, cahaya itu seperti tentara. Kenapa tentara diumpamakan seperti tentara? Karena seorang raja kalau mau pergi kepada satu tempat, menuju kepada satu tempat untuk berperang melawan musuh, perlu tentara. Urusan judi kan urusan musuh. Amir, ayo kalahkan musuh. Kita untuk mengalahkan musuh perlu apa? Perlu tentara. Apa? Nur. Musuh dunia, musuh syaitan, musuh syahwat, musuh zukhrafatul dunia. Orang melanggar syariat, berbuat dosa, ya, fitur
apabila dia kembali ke Allah bertobat, terang cahaya. An-nur jundul qalbi. An-nur kal jundi lil qalbi. Cahaya itu seperti tentara bagi hati. Kama anna zulmata jundun nafsi. Sebagaimana kegelapan itu tentara nafsu. Berarti nafsu mempunyai sifat buruk, itu kita kalah tuh. Kebaikan adalah musuh bagi keburukan. Ya. Maka nafsu menjadikan tentara keburukan ini untuk meninggalkan kebaikan, untuk melanggar kebaikan. Nah, maka kita perlu mengalahkan tentara keburukan. Kita mesti punya tentara kebaikan, yaitu akhlak. Coba lihat ilustrasinya. Kalau kalbu nur, kalau nafsu zulmah itu gelap itu tidak ada. Akhlak buruk itu tidak ada apa? Tidak ada cahaya. Gelap itu tidak ada apa? Tidak ada cahaya. Akhlak buruk itu tidak ada nur. Nur itu dari mana? Dari Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Masalun nurihi kamishkah fiha al-misbah. Nah, kita perlu nur untuk saya perhatiin perilaku para aulia, para murabbiin. Jika orang melakukan maksiat, dia sendiri dengan manis, dia dekati. Ya. Kemudian lama-kelamaan berubah. Tetapi kalau orang ulama yang hanya membaca teks, jika melihat maksiat, baca hadis, ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa ente itu khinzir, maka anta khinzir, berubah. Akhirnya tidak suka kepada agama. Itu perbedaan pendekatan orang sufi dan pendekatan ulama. Secara kenapa logikanya begini? Jika ruangan itu gelap, jangan kita keluhkan dengan mendefinisikan gelap. Gelap adalah kepekatan yang apa? Sehingga kita menjadi terbentur ke sana sini dan menjadi hancur. Oleh karena itu, gelap kurang ajar dan gelap. Stop, bawa cahaya hilang. Udah. Terus gelap dipuisiin, dicaci maki, dilaknat, disumpah-sumpahin. Terangkan agama malah menggelap. Agama didakwai dengan berbagai macam ikhtilaf, tetap gelap. Kita ketendang kuda, lebih jalan duk. Babi kuda itu bukan. Dasar binatang. Kira-kira itu orang berakal atau tidak?
Tidaklah dia melakukan itu karena dia muda. Nggak perlu digudah-gudahin, nggak perlu dibinatang-binatangin. Nah, malah kita ketawa. Kan begitu orang yang berangkat. Jika dia punya nur, akhlak, din, Allah melihat ahli ma'asi, melihat kufar, nggak perlu teriak-teriak. Dasar kafir, nggak terus ngapain? Takbir lah terus. Korbannya ini pendekatan tasawuf. Saya tidak bicara pendekatan ulama, mungkin ya udah begitu apa. Makanya ada istilah al-fiqhu yunafiru wa tasawuf yuqarribu. Al-fiqhu yunawwimu, at-tasawuf yuqidu. Al-fiqhu yuqsil qalba wa tasawuf yurqiqu. Fikih menjauhin orang, tasawuf ngedeketin. Fikih niduin orang, tasawuf nyadar. Fikih bikin keras hati, tasawuf lembutin. Ulama ketika hanya bicara fiqh, yakni dimana akal faham, juhud, muglak, nggak ada transparansi atau sensitivitas hati. Sebetulnya orang pagi dulu itu tidak ada yang tidak mempunyai nilai tasawuf, mesti dalam batas tasawuf yang paling rendah apa? Ba'idun minal ma'siyah. Itu udah batasan daripada tasawuf. Tetapi kalau orang sufi mestinya, bukan mestinya, yang disebut sufi adalah orang yang sampai ila khidmatil fiqh. Jadi nggak ada fikih doang, tasawuf nggak ada. Orang dulu nggak bisa dikatakan. Kalau tidak ada sisi tasawuf. Tapi ketika dikotomi terlalu lama, akhirnya lahir generasi yang memang baik. An-nuru jundul qalbi, seperti zulmata jundun nabab selanjutnya. Fa idza aradallahu an yansura abdahu amaddahu bijunudil anwar. Jika Allah ingin menolong hambanya, Allah ulurkan, Allah bentangkan tentara cahaya itu. Tarekat itu sebuah jalan untuk, maka dikatakan itu tarekat nubuwah, tarekat ilahi, jalan Tuhan. Bukan ketika Allah ingin menolong hambanya itu dengan melemparkan cahaya ke dalam dadanya, dia lalu duduk atau betapa di sunnah di pinggir kali jagat. Zikir aja tangannya mesti begini. Nanti lama-lama jadi begini. Lematan begini, lemas. Berapa ya? Belum menyatukan antara alam sadar dengan alam diambang sadar. Atau ingat sih? Itu terjadi kenapa? Dari lari dari akwan, minat akwan ila akwan. Contoh misal, orang menyangka bahwasanya tarian itu daripada rupiah. Imam Al-Ghazali kenal tarian.
tarian itu dibikin oleh anaknya. Ini adalah sebab tauhid yang suh. Tarian itu dibikin oleh anaknya. Itu ilustrasi ketika Imam Ar-Rumi bertemu dengan Al-Qunawi, murid daripada Al-Imam Ibn Arabi. Bertemu kemudian diberi nasihat oleh Imam Al-Qunawi. Teriak Imam Ar-Rumi, tidak sadar tangannya. Dan Imam Ar-Rumi riwayatan wa riwayatan munqati'ah. Enggak ada muqaddamnya wala wakilnya wala penerusnya wala muridnya, enggak ada. Maka enggak ada kan Tariqat Rumiyah, enggak ada. Lalu anaknya dia coba untuk menceritakan ayahnya. Dijadikan cerita itu folklore. Bagaimana? Memang ada rujukan sihir Imam Rumi, di mana matahari cahaya Anwar ini, ya, jika misalnya jatuh ke bumi, nurus samawati wal ardh, maka ini matahari, ini bumi. Nah, akhirnya dibikin. Sama dengan qasidah Allah itu adalah untuk menghadirkan lafaz Allah agar menghapus semua kesan dari ittiba kepada kehidupan. Kita melihat ini pusing, puyeng, ingat, jadi nggak ada apa-apa di sini. Itu cuma ekstra. Ente belajar sampai kecapean, ayo gerak-gerak. Nah, posisikan seperti itu. Bukan ini tasawuf. Tasawuf itu mendapatkan apa? Kalau tasawuf kegiatannya itu saja, musibah, fitnah. Gak ada itu pusatnya daripada Imam Ar-Rumi. Minal kutub. Sebelum si Abdul Qadir Al-Jilani, tarekat itu mi'at dan banyak yang putus. Ada yang riwayatnya yang putus, riwayatnya ada, dan ada yang riwayatnya dan riwayatnya putus. Mungkin kita tidak tahu 100 tahun yang akan datang akan baru. Karena mungkin Sayyidili putus, mungkin Qadiri putus. Contoh Sataria putus. Jadi kalau ada orang ngaku ini Sataria, riwayatkan bisa diriwayatkan. Artinya bila seorang tidak ada. Akibat terbentuk kepada nama. Jadi kalau nggak masuk kesembuhan nama tarekat, nggak jadi loh. Hatta yang ada namanya, kalau sudah putus biroyahnya nggak jadi. Tarekat itu sendiri akan sibuk kepada sesuatu yang lain, bukan kepada nur. Itu cirinya. Ya, kita nggak boleh ngomong itu putus dan fitnah, karena riwayatnya masih ada. Tapi di dalam di mata para mursyidin, mereka mengerti mana yang putus, mana yang tidak, dan mana yang terus riwayatnya hidup. Mau ngomong apa? Karena yang ngaku dengan riwayat juga ngaku yang mursyid dan tidak tahu apa. Maka jalannya adalah menjelaskan tasawuf tarekat dengan mana yang benar, agar orang memahaminya selesai. Jika masuk, tak ada yang sesuatu yang dipahaminya dan disiapnya, tinggalkan. Dan jangan ragu, karena bukan tarekat, bukan nama, bukan Allah.
Fa idza arada Allah an yansura abdahu amaddahu bi junudil anwar. Bukan sekedar itu, wa qata'a anhu madadadz zulmi wal aqyan. Berapa halan? Apa madadnya? Satu bantuan, dorongan, support dari kezaliman dan dari kegelapan dan apa? Kenapa sebetulnya kita jadi beriktimat kepada selain Allah, sedangkan selain Allah itu adalah zulm. Zulm itu gelap, gelap itu hampa, hampa itu tiada. Wal aghyar itu adalah makhluk yang Allah ciptakan, itu bukan Allah. Aghyar ghairullah. Dan ghair itu tidak ada, la ghairu siwahu. Bukan ghair itu ada, bukan. Kan katanya la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Berarti yang Allah punya wujud yang lain ghair. Setelah itu la ghairu siwa. Ghair pun kagak ada. Tetapi kita ini iktimat kepada itu. Dan ghair yang paling besar wujud. Nanti orang iktimat kepada amal, karena dia beramal. Maka permulaan tarekat Saziliyah la ta'tamid 'ala al-a'mal, la ta'tamid 'ala al-wujud. Itu terbelah. Orang dari kecil untuk belajar terus melihat orang dia sendirilah. Allah anugerahkan dia memang sibuk dengan amal dan memang selamat daripada maksiat segala macam dan saleh. Dan dia ahli bir dan minas salihin. Laisa minal muqarrab. Laisa min ahli sirri. Laisa min awliya'i. Cuman yang soleh kagak, awliya kagak. Ini ini mengaku ini. Nama artinya Allah dan Allah dia. Allah tidak la yatawalla, tidak menanggulangi orang saleh. Wa qata'a anhu madadadz zulmi wal aqyan. Nah, ini di sini dikatakan nur umpamakan seperti jundud dan hati diumpamakan seperti angin. Kegelapan itu juga dianggap seperti jundud. Nafsu seperti amir. Makanya nafsu amarah, nafsu amarah amir, nafsu raja. Apa tentaranya? Yaitu akhirullah. Apa? Ketiadaan akhlak baik. Kita mesti bikin akhlak baik itu dengan apa? Dengan ibadah kita. Jadikan ibadah kita untuk bikin akhlak. Ini bahasanya begitu. Nah, maka apabila orang melakukan ibadah ini untuk bikin akhlak, ini namanya wirdun di dalam istilah tasawuf. Nanti kalau memang dia bilang untuk ini, maka Allah akan memberikan warid. Itu adalah cahaya. Nanti cahaya ini jadi kendaraan. Ya. Cahaya ini jadi tentara untuk hati, agar hati itu berorientasi kepada Allah asrar. Jadi sudah tidak lagi terusik oleh nafsu, tidak tergoda lagi oleh sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wa qala an-nur, sekarang kita bicara nur ya. Lahul kashfu, cahaya mempunyai kekuatan untuk menyingkap. Nah iyalah, itu gelap begitu cahaya kan menyingkap, kelihatan, naik gelap.
gila lah. Begitu budak-budak ada orang ya, dia agak di sini hebat, nggak kelihatan, begitu kayak wah tegak ternyata ada. Dunia ini umpama gelar, dunia serta isinya umpama gelar, nggak kelihatan bahwa itu teh asalnya dari Allah semua. Maka untuk melihat asalnya dari Allah semua, yang namanya gelap, kudu ada cahaya. Begitu ada cahaya, gelap. Itu orang sejahat-jahatnya apa kayak sama kita senyum. Gak ada cahaya. Orang bencinya sampai udah kubur-kubur udah tetap aja. Dia apa ngelihatnya? Allah memuji, ya Allah, tanpa engkau aku tak dapat menghadapi. Apa bermusuhan dengan orang itu? Kenapa kagak ada? Dari mana dia tahunya kagak ada? Cahaya udah dia punya. Apa sih cahayanya? Konkretnya sabar. Makanya kalau orang sabar enggak. Sabar. Itu kok kena nggak ada sabar. Begitu berhasil aja ditolong Allah Tuhan. Gue emang sabar banget ke orang. Tuh kayak heran kamu jadi begini ya. Itu berarti dia nggak punya. Karena sabar itu punya Allah. Kalau dia dikasih, itu fitrah dia. Nggak ngaku lah nggak punya dia. Ya Allah, Allah menolong. Makanya Allah ketika menolong itu loh cari. Maka orang sufi kalau doa, saya minta sabar yang kau tulis untukku dah. Sabar sabiq, as-sidq as-sabiq, at-taubah as-sabiq, asyauq as-sabiq. Maka ada istilah sakralnya al-inayatus sabiqah. Artinya aku minta yang dari engkau, bukan yang dari ngaku-ngaku itu. Emang saya kurang sabar bagaimana bang? Bodoh, lemes amat. Tahu lemes? Saya bang, kalau nggak sabar mah udah saya cakar. Gitu. Coba, jarang bang punya bini kayak saya. Dari mana gitu? Iya, sampai direndengin 4G nggak sama. Bukan itu. Itu malah gelap. Orang makin ngaku dirinya, makin gelap. Makin gelap, makin tiada nggak bisa jadi nikmat, nggak bisa jadi sandaran. Makanya jatuh banget. Makanya Anda di sesuatu yang kagak ada, nggak jatuh. Kasyaf itu, nur itu punya kasyaf. Untuk apa? Kasbul ma'ani wal maghibat. Menyingkap makna-makna dan yang gaib-gaib. Gaib. Tahu gaib. Ya, saya benar-benar lulus sebentar. Kemana lihat? Ya saya udah mengekspresikan begitu. Jangan jadi dukun. Kira-kira saya jodoh nggak nih? Sih, namanya siapa? Enggak. Jual dia jual. Kagak kayak jadi. Kalau kawin bener. Emang ekspresinya apa? Bukan sekedar itu udah memang fitrah di dalam hati.
apa namanya, nafsu majbula ya, udah karakter nafsu. Tanpa nonton, saya minta amalannya karena kiai yang dukun yang lebih mantap lagi, kan jadi belajar. Begitu saya datang langsung, ini mau melihat kemana? Ini yang kita orang. Ya artinya, ya Allah. Kalau kita ini hamba. Target kalau udah jadi hamba Allah, begitu dikasih tahu dia makin rendah. Dia udah wali, dibuka oleh Allah benar baru lihat. Artinya ahwal keadaan orang itu melihat, malah dia betul itu Allah. Dia nanya, ya Allah ngapain saya dikasih tahu tentang keadaan? Bahkan pusing gitu. Udah enak-enak, udah ada yang nanggulangin, kenapa jadi kita? Guru itu muridnya biar jauh, biar tetap biar rawang, tahu. Jangan dipahami secara materi. Seperti nenek-nenek sihir kelihatan dari bola, sihirnya udah punya. Kita ini hidup di alam yang sedikit repot tahu segala sesuatu itu. Wali itu udah bahwa hasbuh. Udah ada Allah yang bininya yang Allah yang nangani, anaknya Allah yang nangani. Kita aja Allah yang nangani. Kenapa nambah-nambahin beban? Ya. Kalau tahu juga, dia ya Allah. Nah kan tubuh itu kan ada orang kalau pakaiannya terbuka, itu juga kita tahu orang ini buruk, orang ini buruk sangka, orang ini kayak Sayyidina Utsman bin Affan. Begitu 3 sahabat masuk, Sayyidina Utsman di antara 3 orang itu di tengah. Sahabat bukan sahabat Nabi ini malu mau ketemu sahabat Rasulullah dan Amirul Mukminin. Ada rasa malu karena di luar maksiat. Akhirnya dia berselindung di belakang 2 orang itu. Tatap sama Sayyidina Umar, ditegur. Aku melihat ada bekas, ada sisa bekas maksiat di matamu. Stop. Untuk itu. Enggak, Sayyidina Umar yang melihatnya sini. Enggak. Sayyidina Umar menerima laporan. Lapor bahwa ini benar nih, mau dilapor nih, ABCD-nya ada datanya. Mau ditambahin sama dia, mau dibumbuin lah, baru gak mau. Jangan kau katakan. Kaget dia. Katakan yang lain, dikatakan, diterima. Begitu mau ditambahin sama dia, stop. Yang itu jangan kau katakan. Jam setengah itu udah putus tangan. Bukan mikir siapa dia. Mau ada bodoh. Bukan. Keramat itu jika muncul mesti membawa hati orang itu ke Allah, bukan ke yang punya keramat. Itu dukun. Hebat menurut orang. Jika antum datang ke orang, antum mengagumi, tinggal. Berarti tidak membawa ke Allah. Selesai. Kalau dia mau wali, bye-bye. Wali itu cuma megang leher kita, cengkereknya Allah. Daya, bye-bye. Siapa tahu ternyata si gurunya ngikut muridnya malah. Karena di tangan. Dia diisi
itu karena memang dia memiliki kayak ilmu. Orang punya ilmu diizinkan oleh Allah untuk belajar. Kenapa? Dia akan menyampaikan apa yang dia dengar. Kalau dia punya ma'arif, mawahib, anwar, Allah izinkan. Jika tidak punya ibti'a, ngaku wali, ngaku mursyid, ya, ngaku ustaz, gak ada ilmunya. Ya cuma ustaz berkat ya, seberkat-berkatnya. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Tidak berarti itu tidak baik, bukan. Jangan salah paham. Orang yang tabarruk, orang semua yang faham. Tetapi kalau itu segala-galanya salah, kita menuju kepada Allah. Wal qalbu lahu al-iqbal wal idbar, karakter hati ya entar kesana entar kemari. Yang namanya kalbu mah kondisi yang masih ada nafsu, kekuatan baik, ada kekuatan buruk. Orang kalau udah ngadep ke depan mesti membelakangi sesuatu. Maka ngadepnya hati ini kemana? Tasawuf itu adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad Az-Zarruq, sidqut tawajjuhul qalbi ila hadratih. Orientasinya dimencongkan ke Allah. Itu hati. Makanya at-tariqah an taqsidahu, tariqah ini tarbiyah tasawuf ini untuk mengarahkan hati. Karena hati ini punya bisa membelakangi, bisa mendepani Allah. Ruh kalau masih lemah, masih tergoda dengan baik, ingat buruk, jatuh buruk, jatuh baik. Ini masih bolak-balik ke sini. Maka bolak-balik begini ini namanya dikasih satu tanda, ini kalbu. Masih ruh kalau kondisinya masih bolak ibar dan iqbal, ini namanya kalbu. Maka kalbu ini mesti diarahkan kepada iqbal ila Allah, ngadep ke Allah, iqbal ke Allah, membelakangi saya. Bagaimana untuk mengadepkan hati? Kasih nur. Kalau ada nur, udah mencorongnya ke sana terang. Nafsu ditinggal di belakang mutmainnah. Imam Al-Ghazali mengumpamakan nafsu mutmainnah seperti orang gila yang mamuk-mamuk menghancurkan sekelilingnya, ditaruh di kamar belakang, dikunci dan dipasung. Cuma teriakannya doang kedengeran, nggak merusak tubuh rumah. Wah, udah 1000 kali Allah harus selesai, malah terus melaksanakan ajakan nafsu. Berarti perlu lagi diluruskan orientasinya. Itulah nur yang dilimpahkan ke hati murid, mempunyai kekuatan kasyaf, termasuk melihat bahwa maksiat itu jelek. Itu hati yang ada nurnya. Dunia itu busuk, itu yang hati ada nurnya. Dan kemudian mempunyai basirah. Basirah itu apa? Mata hati. Dan di mana matanya ya hati ya. Kalau ini melihat ya dengan basar, kalau hati melihat dengan basirah. Kemudian basirah itu lahal hukum, punya
mata hati itu punya kekuatan persaksian yang tinggi. Ngelihat tak. Akal aja kalau orang cerdas itu capek. Ya. Enakan juga cerdas. Ngelihat apa-apa nggak idrok, nggak sampai, nggak paham, udah nggak ada beban. Jangan. Tidur dia. Tapi kalau orang cerdas paham, aduh, beban. Apa yang Allah berikan aku berat semua beban. Harta beban, tahta beban, Toyota, apalagi Toyota nggak beban. Yang paling beban wanita, senjata. Beban. Jangan dibilang ini beban, ilmu beban, amal beban, semua beban, berat. Karena ini semua surah Baitullah. Kita perlu nurul haqiqi, nurul ilahi, nur Muhammad. Itulah yang dimasukkan ke hati. Jika ada nur ini, nggak beban semua. Harta, wanita, senjata, kata-kata, nggak beban. Ilmu, amal, kasar, akhlak, nggak beban. Apabila sudah nggak beban, tinggal nur itu sendiri yang jadi beban. Dia menderita karena punya nur, tetapi dia tidak mau meninggalkan. Seperti cinta. Orang kalau punya cinta, enteng semua kan. Laki bini cinta, itu enteng, kerjaan udah selesai, usaha, susah apa kayak gampang. Karena ingat semua, apa yang beban bagi dia? Cinta itu sendiri. Dia film panasan, demam, kurang makan, kurang tidur, terhina, cinta. Tapi kalau misalnya ditarik cintanya, dia menangis. Tapi dia tersiksa dan menderita dengan cinta. Ya. Itu yang disebut cinta memabokkan. Orang sufi mengatakan khamar, apabila dia minum naik ke akal, ya, maka mabok. Seperti itu. Maka kita perlu nur untuk semua. Itulah hayatan thayyibah. Kalau enggak, jangan menyangka bahasanya harta doang beban. Harta ilmu, harta amal, ma'rifah. Maka dikatakan as-sabru kas-sabr. Orang punya sabar, dia berubah dengan menambah segala sesuatu. Ringan kepada apa yang disabarinya, tapi sifat sabar itu membuat dia nikmat dengan sabar. Nikmat dengan segala penderitaan. Akhirnya kata mereka, ya, ittira, gelisah. Para wali minta kepada Allah, hilangkan gelisahku. Cinta ada cemburu, gelisah. Maka kata kekasihnya, bagaimana kalau tentram sebelum bertemu dengan sudah. Nah, baik. An-nuru lahul kasyaf wal basiratu lahul hukum. Cahaya punya kasab, basirahnya punya kekuatan untuk menetapkan sesuatu, memahami, menyaksikan, mencapai sesuatu. Maka inilah
nur yang dicipta, yang ada di dalam warid. Warid yang Allah berikan karena wirid. Wirid adalah sejumlah amal ibadah yang kita jadikan untuk muraqabah, takhalli, tazakki, tatahhur. Dan itulah tarikat. Jadi nggak ada tarikat untuk nyari yang lain, nggak ada. Jangan menciptakan takhayulat. Makanya di dalam ahli tarekat banyak takhayulat, banyak inkhirafat, banyak khurafat, banyak bid'ah, banyak syahwatat. Itu yang membuat cirinya yang masuk kepada tarekat itu min ahli dunya wal juhala. Saya dulu diajar. Itu Imam Syarani ngomong dari zaman jempol. Maka apabila tarekat dilakukan, pembawanya tidak ada izin, maka yang kotek, apabila tidak ada yang kotek, menyibukkan murid kepada selain Allah. Pada doa-doa yang akan begini, akan begini. Pukul-pukul orang saya ini kurang orang ini. Saya undang sana. Kasih doa bagi orang-orang. Saya berkata, orang minta ini. Kenapa tanazzul ila amatin nas? Saya sering membawa masyayikh dari luar. Ya, kita diajari oleh guru oleh buku mana syaikh, mana bukan syaikh. Ya, ini alamah ya. Nah, ketika yang asli yang punya dirayah oleh riwayat, nah, begitu misalnya dia nanya saya, kasih bercanda, kan riwayat, bukan orang. Saya selama 11 kali tidak. Kalau masyarakat itu tidak ada masalah. Atas jangan tarekat bukan. Bahkan biasanya kalau ulama fuqaha yang memang ahli riwayat, ahli silsilah, yang bacaannya. Tapi kita justru sufi diperlakukan. Karena bukan sufi melakukan. Ya kalau ulama ahli riwayat, ini doa yang saya dapat di silsilah. Faedahnya sampai ditulis kerukunan sejati. Jual. Nah ini jualnya ini terus. Setengah pertama, setengah kedua, setengah ketiga. Kumpulan doa. Setiap orang bikin hadis kumpul doa, doa. Baru majelis zikir yang faham, ada faedahnya. Apapun tetap namanya ada anwar, tapi bukan seperti yang ini. Jangan. Karena ada orang lain memposisikannya itu terserah itu mereka. Nah, jadi hukum kan nama saudara kita bid'ah keluar hadis.
Ini kan dulu masing-masing baca Quran. Enggak, ini kan kalau orang baca Quran langsung awam. Paling itu orang ditarik dikit. Sampai kapan? Allah. Alhamdulillah. Saya nggak bisa ngatain, saya punya layanannya. Hajinya kan, haji nikah, saya punya majelis 4 baca hikam, jadi ini sampai di mana? Silakan kalau ada pertanyaan. Iya, silakan. Ini kan temanya tentang cahaya gitu. Nah, bagaimana memunculkan cahaya pada diri? Karena tadi kan hati itu kan butuh cahaya. Iya. Memunculkan cahaya itu bagaimana? Ya, saya ulang kembali. Yang tadi adalah temanya tentang cahaya. Bagaimana memunculkan cahaya pada diri seorang hamba? Agar tadi kalau bahasa tasawufnya adalah timbul. Begitu. Terima kasih. Yang lain. Kalau yang enggak biasa masih membuat pertanyaan, tulis saja. Ya, akhwat, silakan tulis. Baik, yang lain. Orang sufi itu membuat istilah nur sebetulnya untuk segala ciptaan Tuhan. Untuk segala ciptaan Tuhan, wasilahnya, sarananya nur. Makanya yang paling tepat kita umpamakan seperti proyektor. Semua gambar yang muncul di layar itu nur yang menerbitkan, ya kan? Semua nur. Wujud kita nur. Orang sufi membaginya 2 aja. 2 unsur, bagian zahir jasad, bagian batin Tuhan. Mereka mengatakan bahwa Allah mewujudkan manusia fisik, maka disebut tajallil wujud. Manusia diwujudkan dengan nur. Bahkan katanya manusia itu nur sebetulnya, cuma zulma. Yang sering mula-mula dulu kita ngaji seperti senter kan, senter ke tembok kan, ini cahaya yang bersinar di sana sampai di tembok ada bulan, cahaya lebih gelap, lebih bersosok ya, daripada cahaya yang abstrak itu kan agak gelap. Itu katanya kita. Yang kedua, nur yang akan masuk ke dalam diri jasad itu, ruh, disebut nurul irfani, nur cahaya ma'rifat, yang dengan istilahnya asrar, anwar, atau akhlak, maqamat, termasuk yang dibicarakan oleh tasawuf. Nur adalah nur ini, nur yang masuk ke rohani. Bagaimana orang ibadah dengan jasad, dengan fisik, ruku, sujud, memberi, puasa, membantu orang, menolong orang, berkhidmat kepada orang, ini kan fisik. Allah kasih pahalanya kan di surga. Kita baca zikir aja itu tumbuh-tumbuhan di surga. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Satu subhanallah, satu pohon.
sejuta. Alhamdulillah, subhanallah, sejuta pohon di surga. Nah, orang sufi memberikan istilahnya pun pahala itu nur. Tetapi ketika orang sufi bicara nur ke hati, bukan pahala, bukan jelmaan apapun ciptaan, tetapi sifat ruh ke dalam hati. Pertanyaan bagaimana mendapatkan nur? Kalau nur yang bersifat pahala, semua ibadah udah dapat. Satu kebaikan 10 balasannya, dan setiap satu kebaikan akan dibalas dari 10 sampai 700 tergantung kualitasnya. 10 sampai 700 balasan satu amal. Ini dulu semuanya balasannya. Ini mendapat dengan sekedar kita menggerakkan badan dapat. Tetapi niat ibadah niat. Itu sebab semua ulama fikih menyertakan niat kepada semua ibadah. Ini niat ke dalam ibadah ini yang membuat ada pahala. Kalau nggak ada pahala, enggak. Kenapa orang kafir melakukan kebaikan yang sama tidak ada? Karena tidak niat untuk menyembah Allah. Itu maka niat jadi pembahasan ulama fikih. Padahal niat itu kan urusan batin. Tapi disepakati oleh ulama, niat itu mesti dibahas dan diletakkan pertama setiap ibadah. Disyaratkan bahwa ibadah itu mesti niat. Karena yang buat ada pahala itu niat. Niat menjalankan perintah Allah udah. Gitu aja. Bukan harus tahu itu enggak. Tetapi kalau nur yang ke hati itu untuk sampai kepada Allah, itu hatinya mesti menang dari nafsu tadi yang sudah ceritakan. Apabila orang melakukan ibadah dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan sidik, kalau masalah pahala sudah selesai, sama baik wali dengan gobi, ngegerakkan badan pahalanya 10 sampai 700 sudah. Tetapi ada pahala cahaya yang Allah berikan, Allah balas untuk rohaninya dari ibadah ini. Dapatnya dari ibadah, tapi ibadah di atas hati yang bersih. Tidak betul. Nah, terus untuk membersihin hatinya dengan apa? Dengan ibadah. Disitulah namanya thariqah. Disitulah namanya muraqabah. Orang sufi menyebut wirid, jadikan wirid, jadikan ibadah ini thariqah. Kalau istilah mereka untuk sampai ke hakikat, untuk mendapatkan nur itu, hakikat nur. Niatkan ibadah, bahkan niatnya mesti azimah bukan rukhsah. Untuk zikir, untuk tarawih, bukan untuk pengen apa-apa. Nah itu tadi, kenapa jangan pengen dunia, pengen akhirat ini dari belakang kita dunia. Bahkan orang sufi saking kuat-kuatnya, jangan pengen sidik, udah kayak Allah, supaya betul-betul orientasinya jelas. Karena Allah yang mengasih. Bukan pengen sidik, pengen sabar, bukan. Kalau cerita dari sisi logikanya begitu. Tapi sebetulnya bukan kita yang melakukan amal, amal ini sudah terjadi sabar, bukan. Hatta kita ini perlu mana dulu akhlak, perlu sabar dulu, perlu irada dulu, Allah yang tahu. Itu sebab tarekat itu jalan kemaslahan, bukan penggadaan. Jika orang bicara tarekat seperti dia berbicara tentang pengkaderan organisasi dan partai,
At-tariqatu liman sadaqa la liman sabaqa. Tarekat itu siapa yang jujur dengan Allah, bukan karena lama bertahun-tahun. Anwar sumbernya ada, tinggal sidik, bebas. Makanya kita mesti tahu ingin apa. Jadi nur yang dimaksud di sini itu datang dari wirid. Wirid adalah amal ibadah yang dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mensucikan diri, untuk menyiapkan turunnya nur. Bukan dia beribadah, bukan baru baca ngaji di pondok, lalu dia tahu ibadah ini pulang, terus dia melakukan ibadah dan dia merasa sudah beribadah. Saya tidak kebayang bagaimana Imam Al-Ghazali mencapai tingkat ilmu yang tinggi dan kesolehan yang tinggi dan sebagai mujtahid mutlak gelisah jauh dari Allah. Itu kan berarti sudah diterima ibadah yang dipaksakan dengan iradah dia, tunduk kepada iradah Allah bi aqlihi wa ilmihi wa fahmihi. Ya. Sampai nur itu sudah di dalam hikmah Ibn Atal ada hikmah yang paling nur itu cahaya yang dibicarakan ini. Apabila kita ibadah, apabila kita itu sudah siap, seolah-olah kalau di videokan itu nur udah tersinggung di depan kita, udah nunggu putus. Itu di dalam itikat orang sufi. Itu kenapa ikhtisarul thariq, agar mulus, tidak ada pengakuan kepada diri. Kalau berada apa kayak harus guru juga bukan katanya manfaat, bukan. Kambing bisa jadi guru, anjing bisa jadi guru kalau dia jujur kepada Allah. Ketika wali tidak ada di satu tempat itu, Allah ingin memunculkan waris Muhammadi, mungkin gurunya anjing. Tidak ada yang perlu bilang sebagai jalan untuk mendapatkan nur melainkan insan. Maka tergantung kejujuran. Al-Imam Naqsyabandi yang menunjukkan dia ketemu gurunya anjing. Tiba-tiba begitu datang ke gurunya nggak menerima. Belum menerima. Kalau kau ingin menjadi muridku, kau bersihkan dulu nafsu. Mendatangi dia saya. Kasih makan dan bersihkan anjing di kampung. Lalu dihitung di kampung berapa yang punya anjing. Tiap hari mandiin, ngasih makan, mandiin, bersih makan. Ekspresi yang konkret, materi. Nafsu itu anjing, tapi betul-betul dia urusin anjing. Itu Imam Naqsyabandi. Udah berapa untuk anjing, dia merasa ya Allah. Bagaimana? Dia belum merasa apa-apa. Artinya nggak ada. Tawadhu nggak ada. Bukan rasanya itu langsung jadi wali. Enggak, malah rasanya tawadhu yang usul. Tiba-tiba dia lagi jalan, melamun. Datang anjing dari sana, gede, menghadap. Ini begini guru, maka begitu. Dia berdiri di depan dia, tiba-tiba ngebelakangi, terus tangannya ke atas, anjing. Imam Naqsyabandi nganggap bunyinya anjing ini baca doa, langsung amin ya Allah. Dia aminin keinginannya, anjingnya malah lagi kecil. Itu sidik. Setelah itu dia nggak melihat kecuali Allah.
ketika dia berjumpa gurunya. Lain Imam Nawawi ketika di guru enggak berhenti dari tempatnya sampai rumah gurunya, dia berdoa, ya Allah, butakan mataku dari keburukan guru, tutup keburukan guru agar aku tak melihat. Karena ilmunya udah banyak banget. Kalau melihat kan orang pikir akan ngejar orang nas, kejar-kejar terus. Apabila sesuai dengan nas, tembak. Padahal itu kan masalah rubiah, khilafiyah, ahwaliyah, saksiyah, masalih nas, istimbatat. Jika ada nur kasyaf, baru dia semua melihat apa di balik khilafiyah dan ikhtilafiyah. Kalau enggak sabar dan beredar berhenti di situ. Jadi intinya nur itu rezeki kita dari Allah. Ambil dari orang tua. Sudah. Ada enggak kita rezeki itu? Lah, buka warung, beli, alhamdulillah ya Allah kasih rezeki. Indah waris Muhammad. Kecuali masduk Allah bagi terus atau salib. Kita nggak tahu masduk atau salib. Hatta masduk perlu salib. Nah, perlu ada izin resmi syakli yang ta'allaq bil musabbabat di dalam sunnah Allah. Jika tidak, maka dia salih paling kamil sendiri majdzub, ahli sir, ahlillah dan masduk. Itulah kita bicara tentang sanad.